Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Alexander Christie. Boxnya bagus ya, lumayan mewah. Dia bahannya dari kayu press dan ini kokoh banget guys. Di dalam sini selain ada jam tangan, ada juga buku garansi sekaligus user manual ya, ini jadi satu. Oke, ini dia jam tangannya Alexander Christie 6295. Oh ya, sebelum lanjut videonya, gue mau bilang thanks banget buat yang punya akun Instagram @watchpada yang udah mau minjemin jam tangan ini buat di-review. Ini gue promo dikit boleh ya? Kalau kalian mau nyari jam tangan second dengan kualitas yang masih prima, kalian bisa langsung cek aja koleksinya di akun Instagram @watchpada. Termasuk jam tangan ini juga dijual. Soal harga, kalian bisa langsung DM aja ke adminnya. Jam tangan ini adalah salah satu seri limited special edition dari Alexander Christie. Kalau titel limitednya gue bisa ngerti, karena jam tangan ini cuma diproduksi sebanyak 5050 unit aja. Dan udah ada nomor serinya juga di bagian caseback, jadi jelas. Tapi kalau untuk titel special editionnya, gue belum bisa dapet info, ini tuh special edisi apa gitu. Biasanya kan kalau special edition dia mengusung tema tertentu ya. Kayak di Seiko ada special edisi Indonesia. Itu kan warnanya dibikin merah putih. Terus ada special edition Snoopy, Naruto, One Piece, dan lain-lain itu bener-bener kelihatan lah. Nah, kalau ini jujur gua nggak ngerti. Barangkali kalian tahu nih, bisa bantu jawab di kolom komentar ya. Untuk tampilan dari segi desain dan warna fresh banget. Dia genrenya sporty tapi lebih ke casual. Desainnya rame, keren, terutama gue suka banget sama bagian dialnya nih. Kelihatan sangat dinamis karena menggunakan beberapa layer. Paling atas ini ada capturing yang cukup tebal dan tinggi karena memang markernya pun ikut nempel di sini ya. Dan marker yang pakai angka cuma di jam 12, 4 sama 8 aja. Tapi ukurannya sangat mencolok. Nah, yang menarik di sini untuk jarum detiknya terpisah guys. Dan pergerakannya kelihatan smooth karena memang menggunakan movement automatic. Terus dialnya juga open heart, cantik banget. Kita bisa lihat bagian balance wheel dari movementnya ya. Dan fitur terbaik yang ada di jam tangan ini menurut gua adalah indikator power reserve yang biasanya cuma bisa ditemui di jam tangan kelas premium. Ini fitur yang sebenarnya cukup dibutuhkan ya di jam tangan dengan movement mekanik. Kalau di kendaraan tuh ibarat indikator bensin lah. Jadi kalau kita bisa tahu sisa powernya kan lebih nyaman. Untuk kualitas detail juga bagus. Dari tadi gua zoom part by part kelihatan oke semua. Printing-printingnya rapi dan detailnya pun sangat baik. Satu hal yang paling spesial dari Alexander Christie ini adalah bagian case yang terbuat dari bahan titanium. Dan itu juga yang bikin bobot jam tangan ini tetap ringan walaupun punya ukuran yang jumbo. Tapi jangan salah ya, biarpun ringan, tapi titanium ini lebih kuat dari stainless steel. Makanya dia harganya lebih mahal tuh, karena sifatnya memang lebih kuat tapi lebih ringan. Untuk finishing case secara keseluruhan doff, warnanya silver. Paling cuma ada sedikit sentuhan polish di area bezel. Dan ini cakep. Baut-baut kecilnya juga oke, jadi kelihatan lebih kekar. Terus bagian crown ada di posisi jam 3 dengan full crown guard. Kalau mau setting kita buka dulu crown guardnya guys. Nah ini. Terus tinggal tarik crownnya dan putar berlawanan arah jarum jam. Ini kalau muternya berlawanan kayak gini dia belum tentu pakai movement Cina loh ya. Karena movement Jepang dan Swiss juga ada yang mekanismenya kayak gini. Oh ya, untuk dial window ini agak disayangkan sih karena masih pakai material mineral kristal. Jernih memang, sebenarnya juga udah bagus. Cuma berasa nanggung aja. Karena case-nya kan udah bagus banget tuh pakai titanium. Nah, pastinya akan lebih cocok kalau dipasangin kaca yang berbahan safir, biar lebih top. Kemudian untuk strap, bahannya rubber. Kalau menurut gue sih bagus, karena karetnya ini kerasa padat
tapi tetap lentur. Harusnya sih awet ya. Warnanya kuning dan di sini banyak brandingan, guys. Untuk buckle ini juga bahannya sama kayak case titanium. Oh ya, untuk ukuran strap atau lebar lugnya ini 24 mm, guys. Udah ada keterangannya di sini ya. Jadi kalau kalian mau ganti strap ya tinggal cari aja yang ukurannya sama 24 mm. Kemudian bagian belakang materialnya masih sama, titanium. Di tengahnya ada logo brand. Terus pinggirannya ini kita lihat ada info kode produksi. Dan jam tangan ini adalah urutan ke 4301 dari total 5050 unit. Karena kan katanya seri ini limited ya. Terus materialnya titanium, water resistnya 5 ATM, udah cukup aman buat berenang. Special edition, yang ini entah kode apa gue kurang tahu. Kalau 6295 MP ini nomor reference. Nah, kalibernya tertulis YN88. Apakah ini movement Jepang atau Swiss? Yuk, kita langsung cek aja, guys. Oke, ternyata YN88 ini adalah mesin Jepang, guys. Lebih tepatnya diproduksi oleh Seiko Epson. Jadi untuk kualitas udah sangat bisa diandalkan lah. Selain mendukung adanya fitur indikator untuk power reserve, kaliber YN88 ini juga udah mendukung fitur hack mechanism, yang mana kalau kita tarik crown dalam posisi setting, jarum detiknya akan berhenti. Hal ini pastinya akan memungkinkan kita untuk setting waktu dengan lebih akurat. Kemudian untuk pengisian daya bisa dilakukan secara otomatis atau auto winding, dan bisa juga dengan manual winding. Kita cukup putar crown searah jarum jam dalam kondisi crown tertutup ya. Putar sampai jarum indikator powernya ini menunjuk ke titik full. Atau secukupnya aja boleh lah. Jadi untuk mesinnya ini udah top banget, guys. Untuk ukuran, ini yang punya pergelangan tangan kurus siap-siap nangis ya. Karena jam tangan ini diameternya 48 mm. Itu tanpa crown. Kalau sama crown jadi 54 mm. Kemudian ketebalannya 14 mm. Dan lug-to-lugnya makin bikin nangis, 58 mm. Gue sebenarnya nggak pengen nyobain make jam tangan ini sih, karena hasilnya udah bisa ditebak. Tapi demi kalian, biar kalian ada sedikit gambaran gimana kalau dipakai di tangan yang lingkarnya kurang dari 16 cm. Penampakannya kayak gini, guys. Jamnya bagus sih, keren. Cuma nggak bisa dinikmatin sama kita-kita kaum pergelangan tangan mini. Kalau kalian emang mau beli jam tangan ini, pastikan dulu pergelangan tangan kalian ukurannya minimal ya di atas 18 cm lah. Oke, kesimpulannya Alexander Christie 6295 ini udah sangat memenuhi syarat untuk masuk klasifikasi jam tangan dengan bandrol 2,5 sampai 3 jutaan. Dengan kata lain, jam tangan ini udah termasuk bagus untuk harganya. Desain udah pasti keren. Build quality bisa dibilang istimewa lah karena di atas rata-rata. Di saat jam tangan di kelasnya masih berkutat di stainless steel, jam tangan ini udah berani menggunakan case berbahan titanium. Untuk fiturnya juga bisa dibilang premium, terutama adanya indikator power reserve ini bener-bener wah banget sih menurut gua. Terus untuk bagian mesin juga udah nggak bisa dianggap enteng ya, karena Epson ini kan masih Seiko Group juga. Jadi untuk kualitas dan harga udah ketemu lah, udah sebanding. Kalau masalah worth it atau enggak, itu tergantung ukuran tangan kalian. Buat yang punya pergelangan tangan di atas 18 cm, ini bisa jadi worth it. Kalau ukuran tangan kalian di bawah 18 cm, ini sangat nggak worth it. Tapi kalau secara kualitas, jam tangan ini udah top banget. Oke guys, itu tadi review dari Alexander Christie 6295 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya.
Assalamualaikum.